Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari kelas 2, tema ke-7, subtema ketiga, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cerita. Mohon ditonton dan disimak sampai habis ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu dengan mencermati teks, siswa itu dapat membaca dongeng itu dengan percaya diri. Yang kedua itu dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang pertama itu kita jangan lupa membaca doa sebelum memulai pembelajaran ya adik-adik. Yang kedua itu jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak Ibu Guru serta orang tua di rumah ya. Yuk langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang cerita. Ceritanya itu yang berjudul tentang bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita tentang binatang. Yuk kita cari tahu buku cerita tentang binatang. Nah, di sini saya sudah menemukan cerita tentang binatang yang berjudul tentang kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh, semut itu berteriak dan meminta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya.
adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, gimana cerita tadi? Seru kan? Nah, di sini bisa kita simpulkan cerita tadi. Siapa sih tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Ya, tokohnya kepompong atau kupu-kupu dan semut. Gimana wataknya si kupu-kupu itu? Wataknya si kupu-kupu baik hati, suka menolong, dan tidak sombong. Nah, itu patut kita contoh. Kalau wataknya si semut itu suka menghina, mengejek, sombong lagi. Nah, itu tidak patut kita contoh. Di mana terjadinya latar belakang cerita tadi? Ya, latar belakangnya di kebun sekolah. Terus amanat apa yang bisa kita ambil dalam cerita tadi? Amanatnya jangan suka mengejek dan menghina orang lain. Kita harus membantu dan menolong orang yang membutuhkan kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, di sini saya mempunyai 5 soal. Soal ini berkaitan dengan cerita yang telah kita baca tadi. Nah, kita jawab sama-sama ya soalnya. Nah, soal pertama itu mengapa semut mengejek kepompong? Mengapa ya? Jawabannya karena kepompong tidak bisa berkeliling dan berjalan-jalan di kebun sekolah. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Jawabannya, kepompong hanya terdiam dan tidak menghiraukan perkataan si semut. Pertanyaan yang ketiga itu, mengapa semut meminta tolong? Karena semut tergelincir dan terjatuh ke dalam lumpur. Nah, pertanyaan yang keempat itu, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Jawabannya, kupu-kupu menolong semut menggunakan ranting dan membawa semut ke tempat yang aman. Pertanyaan yang terakhir itu, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan semut kepada kupu-kupu? Ya, tentu jawabannya itu ucapan terima kasih. Nah, itu saja materi kita pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.